Kadang, yang paling mengacaukan hidupmu bukan orang yang menjatuhkanmu, tapi dia yang paling sabar menunggumu pulang tanpa bertanya apa-apa. Dan kalau takdir sedang iseng, ia bisa menyamar jadi seseorang yang kau kira hanya lewat, seperti sopir yang setiap hari menatapmu dari kaca spion, tanpa tahu bahwa di matanya kau bukan sekadar penumpang. Kalau kamu siap jatuh ke cerita ini, di mana cinta, kuasa, dan kesepian bercampur jadi satu rahasia yang nyaris berdosa, ucapkan lanjut atau simpan untuk dibacakan nanti ketika malam mulai tenang dan lampu kota terasa terlalu jujur. Aku selalu percaya bahwa kesepian punya suara. Ia tidak berteriak, tidak juga menangis. Ia berbisik, lembut, tapi cukup untuk mengguncang seluruh dinding hati. Dan malam ini, di penthouse setinggi langit, suara itu terdengar paling keras. Lampu kota berkilau seperti perhiasan yang dipajang di etalase langit. Di balik kaca besar, aku berdiri sendirian. Gaun satin perak membalut tubuhku, dingin menyentuh kulit. Tanganku memegang segelas anggur merah yang sudah kehilangan rasa. Cermin di hadapanku menatap balik dengan tatapan yang tak kukenal lagi. Zara Kirana, nama yang setiap orang tahu. CEO muda yang disegani, perempuan yang konon tidak butuh siapapun. Tapi kalau kamu berdiri di sini malam ini, kamu akan tahu, semua itu cuma judul yang ditulis orang lain. Aku cuma manusia yang sedang bernegosiasi dengan kesepiannya sendiri. Telepon berdering pelan di meja. Asistenku memberitahu bahwa besok pagi ada pemotretan kampanye besar. Aku menjawab singkat, lalu menatap pantulan wajahku lagi. Kau punya segalanya, Zara, kataku pelan pada bayangan itu. Tapi mengapa dada ini tetap kosong? Malam itu juga, aku memutuskan sesuatu yang tak masuk akal untuk seorang sepertiku. Aku ingin menjadi orang lain, satu hari saja. Bukan bos, bukan ikon bisnis, bukan berita utama di majalah ekonomi. Aku ingin tahu, kalau aku bukan siapa-siapa, apakah masih ada yang bisa melihatku sebagai aku? Pagi berikutnya, keputusan gila itu jadi nyata. Wig panjang bergelombang menutupi rambut asliku, riasanku natural, kulit tampak polos tanpa kilau. Hari ini aku bukan Zara, aku Rin, model baru yang katanya magang di perusahaan sendiri. Ketika aku melangkah masuk ke gedung yang kubangun dari nol, tak ada yang mengenali. Mereka menyapaku biasa, lalu kembali ke layar komputer masing-masing. Rasanya aneh, tapi juga membebaskan. Tak ada yang menunduk terlalu dalam, tak ada yang menganggap dengan nada takut. Aku hanya Rin, perempuan biasa yang berjalan pelan di koridor panjang dengan secangkir kopi di tangan. Sampai suaranya datang. "Permisi Mbak Rin, saya ditugaskan mengantar ke lokasi pemotretan." Aku menoleh. Seorang pria berdiri dengan jas sopir hitam dan senyum kecil yang tenang. Matanya jernih, tanpa niat mencari perhatian. Di tangannya tergenggam kunci mobil dengan gantungan kulit sederhana. "Mas siapa?" tanyaku, menjaga nada suaraku tetap datar. "Andre, Bu. Maksud saya Mbak." Ia tersenyum canggung. "Sopir kantor." Aku mengangguk pelan. "Baik, kita berangkat sekarang." Mobil meluncur di jalanan pagi yang sibuk. Di kaca spion, aku melihat bayangan wajahnya beberapa kali. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang berbeda dari semua pria yang pernah kutemui di ruang rapat dan pesta gala. Ketika hujan turun tiba-tiba, ia menepikan mobil, keluar, membuka payung dan berlari memayungiku sampai ke dalam gedung. "Jangan kehujanan, nanti bisa sakit," katanya sambil menunduk sopan. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa, kalimat itu seperti mengetuk pintu yang lama terkunci di dalam dadaku. Malamnya, di balkon apartemen, aku memikirkan matanya. Bukan karena tampan, tapi karena tenang. Tenang seperti danau yang dalam. Kau tahu, di bawahnya mungkin ada sesuatu yang tak terduga. Keesokan hari, aku kembali ke kantor sebagai Rin.
Tak ada yang berubah di luar, tapi di dalam, setiap langkah terasa berbeda. Andre selalu ada di dekat mobil, membuka pintu, mengucap selamat pagi. Kadang kami berbincang ringan tentang jalan macet, tentang kopi kantin yang terlalu pahit, atau tentang cuaca yang berubah terlalu cepat. Sampai suatu hari, dalam perjalanan menuju lokasi pemotretan di luar kota, aku bertanya, "Mas Andre sudah lama kerja di sini?" "Hampir 3 tahun," jawabnya, masih fokus ke jalan. "Bosnya baik, orangnya tegas, tapi adil." Aku menatap spion. "Bosnya perempuan kan?" "Iya, Zara Kirana. Semua orang hormat sama dia, tapi katanya juga galak kalau sedang rapat." Aku menahan senyum. "Begitu ya?" "Iya, tapi..." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kalau saya lihat dari jauh, sepertinya dia orangnya kesepian." Aku terdiam. "Kesepian?" "Iya, kadang orang yang paling keras kelihatan justru paling sunyi di dalam." Aku menatap keluar jendela. Hujan mulai turun pelan. Ia tidak tahu, ia baru saja menggambarkan aku, perempuan yang sedang duduk di kursi belakangnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti tarikan nafas yang tak pernah benar-benar tuntas. Aku tetap menjadi Rin di siang hari, tapi setiap kali Andre berbicara, Zara di dalam diriku seperti pelahan bangun dari tidur panjang. Ia membuatku mengingat sesuatu yang sudah lama kutinggalkan, perasaan. Andre bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi justru dari diamnya, aku belajar mendengar hal-hal yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Suara langkahnya di lorong, cara ia menutup pintu dengan hati-hati, atau caranya menunggu di depan lift tanpa menatap langsung, seolah menjaga jarak yang sopan antara sopir dan penumpang. Namun aku tahu, jarak itu semakin hari semakin kabur. Suatu sore, pemotretan selesai lebih cepat dari jadwal. Langit mulai merah muda, dan udara sore di luar gedung terasa lembut. "Mas Andre," panggilku, "boleh kita berhenti sebentar? Saya ingin lihat matahari." Ia menoleh lewat spion, ragu sejenak, lalu mengangguk. "Tentu Mbak, ada taman kecil di dekat sini." Kami berhenti di taman yang sepi, jalan setapak lumbab, daun jatuh menempel di sepatu. Aku duduk di bangku kayu yang mulai berjamur. Andre berdiri tidak jauh, menatap langit jinggah. Aku menoleh dan bertanya, "Kenapa tidak duduk saja?" Ia tersenyum, canggung. "Sopir tidak duduk sejajar dengan penumpang, Mbak." Aku menatapnya lama. "Kalau begitu, anggap saja hari ini saya bukan penumpang dan kamu bukan sopir." Ia diam beberapa detik, lalu duduk pelan di sampingku. Jarak kami hanya sejengkal. Angin membawa aroma hujan yang belum turun. "Kamu sering datang ke sini?" tanyaku. "Kadang," jawabnya pelan. "Kalau hari terasa berat, tempat ini menenangkan." Aku menatap jemariku, lalu berkata tanpa menoleh, "Aku juga sering datang ke tempat yang tenang, tapi makin sering aku datang, makin aku sadar, tenang tidak selalu berarti bahagia." Andre menoleh perlahan, menatapku sejenak. "Kalau boleh tahu Mbak Rin, kenapa terdengar seperti orang yang punya banyak hal, tapi kehilangan sesuatu?" Aku menatap langit, mungkin karena memang begitu. Kadang punya segalanya justru membuat kita sadar betapa sedikit yang benar-benar berarti. Ia mengangguk, lalu diam, diam yang bukan canggung, tapi diam yang nyaman. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang bukan karena sendiri, tapi karena ada seseorang di sebelahku yang tidak berusaha menembus pertahananku, hanya duduk mendengarkan nafasku. Sejak sore itu ada sesuatu yang berubah, bukan yang besar, tapi cukup untuk mengguncang keseharian. Cara ia memanggil Mbak Rin menjadi lebih lembut. Cara ia menatap dari spion kadang lebih lama dari seharusnya. Dan setiap kali aku hendak berbicara, ada jeda yang terasa manis di antara kami. Malam-malam setelahnya, aku sering berdiri di balkon. Kota di bawah sana seperti lautan cahaya yang tak berujung.
Angin membawa bayangan wajah Andre ke dalam pikiranku. Aku berusaha menepisnya, sia-sia. Karena di antara ratusan orang yang memujiku karena jabatan dan uang, hanya satu yang menatapku tanpa beban kepentingan. Aku mulai takut. Takut karena ingin terus melihatnya. Takut karena mulai menunggu pesan yang tidak pernah datang. Takut karena setiap kali ia bilang, "Selamat malam, Mbak Rin," ada bagian dari diriku yang ingin menjawab dengan sesuatu yang lebih jujur daripada sopan santun. Suatu malam, aku menatap cermin yang sama seperti malam pertama dulu. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku menyadari, aku bukan hanya bersembunyi dari dunia, tapi juga dari perasaanku sendiri. Aku jatuh cinta pada sopirku. Aku tahu itu salah, atau setidaknya dunia akan menganggapnya salah. Tapi sejak kapan hati tahu aturan? Esok paginya, aku datang ke kantor sedikit lebih awal. Andre sudah ada di parkiran, bersandar di kap mobil dengan segelas kopi di tangan. Ketika melihatku, ia segera menegakkan tubuh, meletakkan kopinya, dan membuka pintu belakang. "Pagi, Mbak Rin." "Pagi, Mas Andre. Sudah dari tadi di sini?" "Cuma sebentar. Saya suka lihat kota sebelum orang-orang bangun." Aku tersenyum. "Kau romantis juga ternyata." Ia tertawa kecil. "Saya? Romantis? Mungkin cuma kebiasaan orang kesepian." Kalimat itu memukulku dengan lembut, karena aku tahu aku pun sama. Dua orang kesepian yang bertemu di ruang sempit bernama kabin mobil. Perjalanan hari itu sunyi, tapi bukan sunyi yang kosong. Radio menyala pelan, lagu lawas mengalun seperti rahasia yang dibisikkan di antara kami. Tiba-tiba, ia berkata tanpa menoleh, "Mbak Rin, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu," jawabku. "Kadang, saya merasa Mbak bukan orang yang Mbak bilang. Entah kenapa, rasanya seperti saya pernah lihat wajah Mbak di tempat lain." Jantungku berhenti sejenak. "Di mana?" "Di ruang rapat lantai 12, katanya pelan. "Di foto besar yang dipajang dekat ruang direksi." Aku menatap keluar jendela, berusaha menutupi gugup yang mendadak menyerang. "Mungkin cuma mirip?" "Mungkin," jawabnya. Tapi nada suaranya terdengar seperti seseorang yang tidak sepenuhnya percaya. Sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak. Tidak karena aku ingin, tapi karena aku takut. Aku takut kalau kedekatan ini terus tumbuh, kebohonganku akan hancur berserakan di antara kami. Namun hati bukan mesin yang bisa dimatikan, dan setiap kali Andre tersenyum, setiap kali ia memayungiku saat hujan turun, setiap kali ia menatapku lewat spion dengan mata yang seolah tahu lebih banyak daripada yang ia katakan, aku semakin yakin tidak ada penyamaran yang bisa menyelamatkanku dari perasaan ini. Malam itu aku menulis di jurnal lagi. Jika suatu hari ia tahu siapa aku sebenarnya, mungkin ia akan pergi. Tapi kalau aku terus menyembunyikan diri, aku tidak akan pernah tahu apakah cintanya nyata. Di luar sana hujan turun lagi. Di dalam, aku berdoa semoga hujan kali ini cukup lama agar aku bisa terus berpura-pura jadi Rin walau hanya sebentar lagi. Hari-hari berjalan seperti tarikan napas yang tak pernah penuh. Aku terus berperan sebagai Rin di siang hari dan kembali menjadi Zara di malam hari. Dua nama, dua wajah, dua hati yang semakin sulit kubedakan. Andre tetap sama. Ia tidak pernah mencoba menembus batas yang kutetapkan, tapi entah bagaimana, setiap tindakannya terasa seperti langkah kecil menuju sesuatu yang tidak bisa kucegah. Kadang, ia menunggu lebih lama dari seharusnya hanya untuk memastikan aku sudah benar-benar masuk gedung. Kadang, ia menyodorkan air mineral di tengah pemotretan tanpa diminta. Kadang, ia hanya diam di dekatku, dan anehnya, diamnya lebih menenangkan daripada 1000 kata penghiburan. Sampai akhirnya kebohongan itu mulai retak.
Siang itu, ada rapat besar di kantor pusat. Foto-foto hasil pemotretan dikirim ke direktur utama, dan seperti takdir yang sedang bermain, salah satu fotoku terpampang di layar besar ruang presentasi. Asistenku spontan berteriak, "Bu Zara, ini wajar Anda?" Semua mata menoleh. Aku hanya tersenyum samar. Iya, sebuah eksperimen pribadi. Berita itu menyebar lebih cepat dari yang bisa kuantisipasi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, gosip beredar di seluruh gedung. CEO mereka menyamar jadi model baru. Dan di antara semua telinga yang mendengarnya, ada satu yang paling tidak kuharapkan, Andre. Sore itu, ketika aku turun ke parkiran, Andre sudah berdiri di samping mobil, seperti biasa. Tapi kali ini, matanya tidak menatap ke arahku. Ia menatap tanah, wajahnya dingin. "Mas Andre," panggilku pelan. Ia menoleh, tapi tanpa senyum. "Selamat sore, Bu Zara." Nada suaranya berat, formal, dan jauh. Aku menarik napas pelan. "Jadi, kamu sudah tahu?" "Iya, dari orang lain, bukan dari ibu." Ada jeda panjang di antara kami. Aku menatapnya, ingin menjelaskan, tapi lidahku keluh. "Aku cuma ingin tahu," katanya lagi. "Kenapa ibu harus berbohong?" Aku menunduk. "Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku hanya ingin tahu seperti apa rasanya dilihat tanpa nama besar. Aku ingin tahu apakah masih ada orang yang peduli pada diriku, bukan pada posisiku." Andre terdiam lama. "Kalau ibu mau tahu," ucapnya akhirnya, "saya memang peduli. Tapi sekarang saya tidak tahu siapa yang saya pedulikan, Rin atau Zara." Kalimat itu menamparku lebih keras daripada semua gosip di luar sana. Ia menunduk sedikit, lalu menambahkan, "Maaf Bu, mungkin saya perlu waktu." Lalu ia pergi, meninggalkan aku berdiri di bawah lampu parkiran, sendirian, dengan rasa bersalah yang menetes seperti air hujan yang terlambat turun. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Kota di luar sana tampak sama, tapi dunia di dalamku sudah berubah. Aku kehilangan sesuatu yang tidak bisa kubeli kembali. Beberapa hari setelah itu, aku tak lagi melihat Andre di kantor. Mobil yang biasa menjemputku kini dikendarai sopir lain. "Mas Andre minta cuti," kata bagian HR singkat. Tak ada penjelasan lebih jauh. Hidup kembali jadi sunyi, tapi kali ini kesepiannya lain. Kesepian yang kutimbulkan sendiri. Aku mencoba sibuk dengan pekerjaan, rapat, laporan, investor, tapi bahkan angka-angka di layar pun tak bisa menutupi suara di kepalaku. Saya peduli, tapi saya tidak tahu siapa yang saya pedulikan. Kalimat itu terus berputar seperti gema. Suatu malam, aku keluar diam-diam. Mobil pribadi ku kendarai sendiri, tanpa sopir, tanpa arah. Hujan turun, deras, dan entah kenapa roda mobil membawaku ke tempat yang sama seperti dulu. Taman kecil tempat kami duduk sore itu. Bangkunya masih ada, pohon besar di sebelahnya masih menjatuhkan daun yang sama. Aku berdiri di sana, basah kuyup, menatap langit, berharap Andre muncul seperti dulu, dengan payung di tangan dan senyum sabar di wajahnya. Tapi yang datang hanyalah angin dan suara petir di kejauhan. Beberapa minggu berlalu, lalu sebuah pesan singkat muncul di ponselku. "Bu Zara, saya sudah kembali. Kalau masih berkenan, saya siap bekerja lagi." Aku menatap layar lama sekali sebelum menjawab. "Datanglah besok, tapi kali ini jangan panggil aku ibu." Keesokan paginya, ia datang, masih dengan kemeja putih sederhana dan jas hitam yang rapi. Tatapannya lebih tenang, tapi juga lebih hati-hati. Aku menatapnya di lobi. "Selamat pagi, Mas Andre." "Selamat pagi, Bu. Mbak Zara." Aku tersenyum samar, begitu lebih baik. Kami tidak banyak bicara, tapi setiap kalimat yang keluar terasa seperti lembar kertas yang menutup luka lama sedikit demi sedikit.
Sampai akhirnya, di suatu sore, saat matahari hampir tenggelam di balik kaca gedung, aku memanggilnya masuk ke ruanganku. "Andre," kataku pelan, "aku ingin kau tahu sesuatu." Ia menatapku tenang. "Tentang apa, Mbak?" Aku berdiri di dekat jendela, langit jingga memantul di wajahku. Tentang perasaan, tentang hal yang tidak pernah sempat kukatakan waktu itu. Ia menunduk. "Saya tidak ingin Mbak, merasa perlu menjelaskan apapun. Tapi aku ingin, potongku, karena kalau aku diam, aku akan terus menyesal." Aku menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku menyukaimu, Andre, mungkin sejak hari kau pertama kali memayungiku di bawah hujan." Ia membeku, tidak langsung menjawab. Dan aku tahu, ini gila. Aku bosmu, kau sopirku, tapi perasaan tidak mengenal struktur organisasi. Keheningan memanjang. Akhirnya ia berkata pelan, "Saya juga menyukai Mbak Rin dan juga Mbak Zara. Mungkin keduanya sama saja, karena di mata saya, mereka orang yang sama, yang menatap dunia, tapi jarang ditatap balik. Aku menatapnya lama. Dunia di luar kaca terasa jauh, dan di antara kami hanya ada satu kalimat yang akhirnya keluar dari bibirku, metafora yang selama ini hanya berani kuucapkan dalam hati. Karena kebaikan sopirku, akan kuberikan semuanya, termasuk kemudi hatiku." Ia tersenyum kecil. "Kalimat yang berbahaya, Mbak. Kalau saya pegang kemudinya, mungkin kita tidak akan kembali ke arah semula." "Tidak apa-apa," kataku. "Aku sudah terlalu lama berputar di jalan yang sama." Setelah hari itu, semuanya berubah, tapi juga tidak benar-benar berubah. Kami tetap berada di dunia yang sama, hanya kini ada rahasia kecil di antara napas kami. Setiap kali aku melangkah ke lobi, aku tahu ia ada di sana. Setiap kali aku masuk mobil, aku tahu ia menatapku lewat spion dengan tatapan yang tidak lagi sekedar profesional. Namun kami tidak berani menyentuh batas itu terlalu jauh. Mungkin karena kami tahu, di luar sana, dunia tidak akan memaafkan. Bagi dunia, aku adalah CEO yang harus tampak sempurna, dan dia hanyalah sopir kantor yang tidak seharusnya menyentuh langit. Malam-malamku kembali panjang. Bukan karena sepi, tapi karena rasa yang kutahan agar tidak tumbuh lebih liar. Setiap kali aku menatap layar laptop di ruang kerja, pikiranku tidak lagi fokus pada laporan, tapi pada satu kalimat sederhana. Kalau saya pegang kemudinya, mungkin kita tidak akan kembali ke arah semula. Dan entah kenapa, aku justru ingin tersesat bersama dia. Hari-hari berjalan seperti biasa, sampai rumor mulai berhembus. Ada foto-foto yang entah dari mana muncul, aku dan Andre di pelataran gedung, di bawah payung, tertawa kecil. Bagi orang luar, mungkin hanya potret dua manusia yang kebetulan dekat. Tapi, bagi media, itu bahan bakar. Judul besar di layar berita muncul dalam hitungan jam. CEO Zara Kirana diduga dekat dengan sopir pribadi. Telepon dari Dewan Direksi datang tak lama setelah itu. "Zara, suara Pak Samuel, Direktur Senior, terdengar berat. Kau tahu konsekuensinya. Ini bukan sekedar gosip. Investor sudah mulai gelisah." Aku menatap layar kaca di ruanganku. "Aku tahu, Pak, tapi tidak ada yang salah. Dunia tidak peduli benar atau salah. Yang mereka pedulikan hanya citra," jawabnya tegas. "Kau bisa bantah semua, atau kau bisa hentikan hubungan itu." Kata-katanya menggema lama di kepalaku. Hentikan hubungan itu. Sore itu, aku memanggil Andre ke ruanganku. Ia datang dengan langkah hati-hati. "Ada apa, Mbak?" Aku diam cukup lama sebelum berkata, "Kau sudah baca berita?" "Iya," jawabnya singkat. "Dan saya juga tahu siapa yang memotret." Aku menatapnya. "Siapa?" "Bagian dari tim keamanan. Seseorang menyuruh mereka." Aku menunduk. "Tentu saja." Ia menatapku dengan pandangan lembut yang malah membuat pertahananku runtuh. "Kalau ibu, maksud saya, kalau Mbak ingin saya mundur, saya akan pergi." Aku menatapnya, marah sekaligus sedih. "Jangan bicara seperti itu." "Saya cuma tidak ingin Mbak kehilangan apa yang sudah diperjuangkan," katanya pelan.
Aku menarik nafas panjang. Kalau aku harus memilih antara karir dan seseorang yang membuatku merasa hidup, apa artinya semua ini? Ia tersenyum samar, tapi dunia tidak akan melihatnya begitu. Aku berdiri menatap jendela besar di belakang meja kerjaku. Kota di luar sana tampak seperti cermin raksasa yang memantulkan semua kepalsuan yang pernah kujiptakan. Kataku akhirnya, tapi aku tidak akan pura-pura lagi. Malam itu berita semakin ramai. Saham perusahaanku turun sedikit. Investor menunda pertemuan, tapi aku tidak peduli. Aku menutup semua tab berita, mematikan telepon, dan duduk di ruang tamu sendirian. Tak lama kemudian bel apartemenku berbunyi. Ketika ku buka, Andre berdiri di depan pintu. Wajahnya basah oleh hujan. "Mbak," katanya, "saya tidak bisa diam. Saya tidak mau Mbak menanggung ini sendirian." Aku menatapnya lama, lalu tersenyum lemah. "Kau tahu, datang ke sini sekarang sama saja seperti menyalakan api di tengah bensin, kan?" Ia mengangguk. "Saya tahu, tapi kadang api justru satu-satunya hal yang bisa menghangatkan." Kami tidak bicara lagi malam itu. Ia duduk di sofa, aku di seberangnya. Hujan di luar turun makin deras, seolah menutupi dunia dari pandangan siapapun yang mungkin mengintip. "Zara," katanya perlahan, memecah hening, "saya tidak pernah menyesal kenal ibu, bahkan kalau besok saya dipecat sekalipun." Aku tertawa kecil. "Kau selalu membuat hal yang berat terdengar sederhana." "Saya cuma jujur," jawabnya. Aku berdiri dan berjalan ke arah jendela, memandangi kota. Kilatan lampu memantul di kaca. "Kadang aku berpikir," ucapku pelan, "semua yang kupunya hanya benda-benda mahal yang tidak tahu caranya memeluk." Andre berdiri pelan, mendekat. Katanya, "Saya juga takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut salah langkah, takut jadi bahan gosip. Tapi lebih takut lagi kalau tidak jujur sama perasaan saya." Aku menoleh. Jarak kami tinggal sejengkal. Hujan, lampu, dan detak jantung bercampur jadi satu. Aku berbisik, "Lalu apa yang akan kau lakukan kalau sudah jujur?" Ia menatapku dalam dan dengan suara nyaris tak terdengar berkata, "Saya akan tetap di sini." Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin jadi kuat. Aku hanya ingin jujur. Aku memejamkan mata, membiarkan semua rasa yang kutahan terlalu lama akhirnya menemukan rumahnya. Malam itu kami tidak bicara banyak, hanya duduk berdampingan, membiarkan hujan berbicara untuk kami. Dan di sela diam itu, aku tahu, tidak peduli seberapa keras dunia berusaha memisahkan kami, sesuatu di antara kami sudah terlanjur tertanam terlalu dalam. Keesokan paginya, aku datang ke kantor dengan kepala tegak. Media masih menunggu di depan gedung, tapi aku tidak lagi sembunyi. Aku melangkah masuk, tersenyum kecil, dan hanya berkata pada wartawan yang meneriakkan pertanyaan dari kejauhan, "Tidak semua yang terlihat salah adalah dosa. Kadang, itu hanya cara cinta mencari tempatnya." Andre tetap mengantarku seperti biasa hari itu. Tidak ada lagi penyamaran, tidak ada lagi jarak. Dan saat mobil berhenti di depan gedung, aku berkata pelan, "Terima kasih karena tidak pergi." Ia menjawab dengan senyum tenang, "Saya cuma mengikuti kemudi yang sudah Mbak serahkan." Aku tertawa kecil. "Kemudi hatiku ya?" "Iya," katanya. "Dan saya akan menjaganya sampai jalan ini berhenti." Beberapa bulan berlalu. Angin di atap gedung terasa lebih tenang kini. Media sudah melupakan skandal yang dulu membakar namaku. Investor kembali berdiri di sisiku. Dunia berjalan seperti biasa, seolah badai itu hanya bagian kecil dari musim panjang yang harus dilalui. Tapi ada satu hal yang tak lagi sama. Di kursi depan mobil hitam itu selalu ada seseorang yang membuat perjalanan terasa seperti rumah. Andre kini bukan lagi sekedar sopir. Ia menjadi kepala divisi transportasi perusahaan, jabatan kecil tapi berarti besar. Dan setiap kali aku menatapnya lewat kaca spion,
Aku melihat pantulan diriku sendiri yang berbeda. Bukan lagi perempuan yang bersembunyi di balik nama besar, tapi manusia yang berani memilih jujur terhadap dirinya sendiri. Sore itu, kami berhenti di tempat yang dulu pernah kami datangi. Taman kecil dengan bangku kayu di bawah pohon besar. Langit senja membakar pelan, daun-daun berguguran, dan aroma tanah basah membawa kenangan lama. Aku berkata pelan, "Ingat waktu pertama kali kita duduk di sini?" Ia mengangguk. "Saya ingat semuanya, termasuk bagaimana mata Mbak tidak berani menatap lama-lama." Aku tersenyum. Sekarang aku tidak takut lagi. Kami duduk berdampingan tanpa perlu bicara banyak. Kadang cinta tidak butuh kalimat. Cukup keberanian untuk tetap duduk di samping orang yang pernah hampir kita hilangkan. Hening yang hangat membungkus kami. Lalu Andre berkata, "Saya masih simpan payung yang saya pakai waktu pertama kali ketemu Mbak." "Payung itu?" tanyaku. "Iya," jawabnya. "Bukan karena benda itu penting, tapi karena waktu itu saya sadar, kadang tugas kecil seperti memayungi seseorang bisa mengubah seluruh arah hidup." Aku menatapnya, dan dalam senyumku ada rasa syukur yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dulu aku pikir dunia ini hanya tentang kuasa, nama, dan pencapaian. Kini aku tahu, arti sesungguhnya dari memberi semuanya termasuk bukan soal harta atau jabatan, tapi tentang keberanian untuk menyerahkan hatimu pada seseorang yang tahu bagaimana menjaganya. Aku menatap Andre lalu berkata pelan, "Kalau aku kehilangan segalanya besok, aku tidak akan menyesal." "Kenapa?" "Karena aku sudah menyerahkan bagian paling berhargaku," jawabku, "dan kau menjaganya lebih baik daripada aku sendiri." Ia tersenyum. "Kemudian hatimu?" Aku mengangguk, "Dan arah yang kau pilih ternyata membawa kita pulang." Mobil hitam itu kemudian melaju perlahan meninggalkan taman. Langit senja berganti malam dan lampu-lampu kota kembali berpendar seperti dulu. Bedanya, kali ini aku tidak lagi sendirian di balik kaca. Suara hujan mulai turun, lembut menepuk atap mobil seperti irama lama yang kembali diputar. Andre menatap ke depan, sementara aku bersandar di kursi belakang, membiarkan dunia berjalan sesuai jalurnya. Di luar sana, mungkin orang-orang masih menilai, tapi di dalam mobil itu hanya ada dua hati yang tahu betapa panjang perjalanan mereka menuju kejujuran. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apa yang kupelajari dari semua ini, aku akan menjawab begini. Cinta sejati bukan tentang siapa yang memegang kemudi, tapi tentang siapa yang tetap duduk di kursi yang sama, bahkan ketika jalan di depan tidak lagi lurus.